Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Ikhlas selalu menjadi doa pamungkas dimanapun, bahkan saat sholat fardu. Tapi tak banyak umat muslim yang tahu dan memaksimalkan untuk mengamalkannya. Dalam surat yang hanya berjumlah 4 ayat ini, terdapat kandungan yang luar biasa. Membacanya setiap hari memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Surat Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Melansir almanhaj.or.id, adapun dijelaskan mengenai sebab dari turunnya surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang-orang kafir mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3364 dan Ahmad nomor 20714. Selain itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan hijrah menuju Madinah, pada kesempatan yang sama ternyata golongan kafir Quraisy sedang merencanakan pembunuhan kepada beliau pada saat ia berangkat menuju Madinah. Sehingga dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Sahabat beriman, lantas seperti apa keutamaan surat Al-Ikhlas sampai Rasulullah pun selalu menghimbau umatnya untuk membaca surat Al-Ikhlas? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Berikut kami merangkum keutamaan surat Al-Ikhlas versi Dimensi Iman. Namun sebelum lanjut videonya, ayo bantu channel ini untuk terus menyebar syiar Islam dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dibangunkan rumah di surga. Setiap kali dari kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Hal ini sudah sangat jelas seperti tertuang di dalam hadis yang sahih. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya." Beliau mengatakan maksudnya adalah bahwa sebab kecintaan Allah pada orang tersebut adalah karena kecintaan orang tadi pada surat Al-Ikhlas ini. Boleh jadi dapat dikatakan dari perkataan orang tadi karena dia menyukai sifat Robnya. Ini menunjukkan benarnya iktikadnya atau keyakinannya terhadap Robnya. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana terkandung dalam hadis sahih, surat Al-Ikhlas juga sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini salah satunya dijelaskan pada hadis Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada orang mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad dan diulang-ulang. Pada keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkannya seakan ia menganggap remeh. Maka Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari nomor 5013. Lalu pada hadis Bukhari lainnya juga dijelaskan kembali dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Apakah salah seorang dari kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Maka hal ini memberatkan mereka dan mereka bertanya,
siapakah di antara kami yang mampu, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahul Wahidus Somad adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 5015. Selain itu, surat ini juga mengandung bagian yang terdiri dari nama dan sifat Allah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maksudnya ialah bahwa Al-Quran diturunkan menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian adalah hukum-hukum, sepertiga berisi janji dan ancaman, dan sepertiga bagiannya terdiri nama dan sifat Allah. Dan surat ini mengumpulkan antara nama dan sifat Allah. Bisa menjadi penyembuh penyakit. Kedahsyatan surat Al-Ikhlas juga bisa menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Hal ini seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Menjadi penyebab masuk surga. Sebagian ulama menganjurkan umat Islam untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ini baik dalam setiap sholat maupun untuk berzikir, karena banyak memiliki keutamaan. Di antaranya disayang oleh Allah dan menjadi jalan masuk surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan ada laki-laki sahabat Nabi SAW yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat wajibnya. Kisah ini juga diulas Imam Bukhari dalam kitab sholatnya dari Anas radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba. Manakala dia telah membaca Al-Quran yang mengawali sholatnya, lalu ia mengiringnya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Setelah itu, ia membaca surat yang lainnya. Surat Al-Ikhlas menjadi penyebab masuk surga. Hal ini seperti tertuang dalam beberapa hadis Nabi yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku datang bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib wahai Rasulullah? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Diampuni dosa-dosanya. Membaca surat Al-Ikhlas membuat dosa kita terampuni. Sesuai dengan hadis Nabi, keutamaan ini bisa melunturkan dosa kita jika membaca surat ini berulang-ulang. Sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari sholatnya dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Pada hadis lain juga disebutkan hal demikian. Hal ini tertuang dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kamu membaca surat Al-Ikhlas hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.